Ganjar, terkait buruh pada bulan ini kan buruh pada melakukan aksi untuk meminta kenaikan upah UMK 2024. Oh, iya? Apakah kenaikan UMK itu berpengaruh tentang hidup layak, Pak? Oh ya, sebenarnya ada banyak skim ya, tapi kan PP-nya sudah dibuat ya. Kalau dulu pakai hitung-hitungan KHL, tapi sekarang kan nggak, tinggal inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Karena itu sudah aturan ya dilaksanakan. Itu kalau kita melihat dari sisi aturan. Tapi memang selebihnya beberapa komponen-komponen memang harus diperhatikan. Dulu saya menyampaikan kepada masyarakat, ketika saya masih di Jawa Tengah, yuk kita dialog, yuk kita berembuk, yuk mana kemudian yang paling masuk akal ya. Kalau tidak, apa yang kemudian bisa kita berikan? Umpama setelah berdasarkan aturan ini cukup, insentif apa sih yang bisa diberikan kepada buruh? Saya dulu menyampaikan ada 4 hal. 1, menjamin soal pendidikan anak-anaknya. 2, menjamin kesehatan si buruh dan keluarganya. 4, kemudian, nah ini jadi problem ini, sistem transportasinya, dan mereka rata-rata boros di sini. Maka kalau kemudian perumahannya dekat, ada rusunawa, rusunami dekat pabrik, maka ini akan mengurangi. Dan terakhir tentu akomodasi itu sendiri, yang rusunawa, rusunaminya ini. Maka dulu saya ajak ya, pengalaman saya ini, kalau ada kawasan industri semacam ini, kita minta di sebelahnya ada satu space untuk perumahan. Kita sudah ada. Kita sudah ada. Ini contoh. Jadi orang tinggal jalan kaki, naik kendaraan, ini hemat. Maka pendapatan itu akan makin bisa tercukupi karena ada insentif ini. Saya katakan insentif. Yang kedua, transportasi. Maka yang sudah terlanjur jaraknya jauh, ada insentif yang diberikan melalui transportasi umum. Dulu pengalaman kawan-kawan yang membantu saya di Jawa Tengah, kita menciptakan Trans Jateng. Dan bayarnya cuma 2.000 perak. Sehingga kemudian mereka bisa menggunakan ini. Kalau kita menggunakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan regulasi terkait dengan upah buruh. Ya. Soal tinjauan hari ini bagaimana Pak? Ya. Tinjauan pabrik di sini bagaimana? Ya, saya terima kasih. Ini ada industri yang cukup besar ya. Namanya apa? Unipress. PT Unipress ini. Ini Di kawasan PT industri Uni. terbesar di Purwakarta. Wah, ini kawasan industri terbesar dan ternyata membuat bodi kendaraan. Dan ini supply banyak merek dan tenaganya sebagian besar adalah tenaga kerja Indonesia. Dan pengelolanya adalah pendukung Pak Ganjar. Dan menurut saya teknologinya sangat tinggi dari Jepang ya, dan semua dengan robot ya. Menurut saya ini bagian yang mesti menjadikan contoh ya. Ekspatriat cuma 4 Pak. Kenapa? Ekspatriat cuma 4 Pak. Ekspatriatnya cuma 4, yang lain orang kita. Jadi Orang kita, bisa Pak. belajar. Iya. Kalau kemudian bisa dikembangkan, bisa ditiru. Yang ditiru apa? Ya teknologinya, ya budaya kerjanya, ya kecanggihannya, ya kinerjanya. Maka kita akan menjadi negara maju juga. Amin. Ya, oke.